Apakah penyakit kronis bisa pulih dengan pendekatan alami? Bismillah, bisa banget. Kalau melihat bahwa penyakit kronis dan degeneratif itu diakibatkan karena penurunan fungsi organ. Dan kalau misalnya kita telusuri, yang namanya penurunan fungsi organ tubuh sehingga mengalami kerusakan, itu biasanya diakibatkan oleh perilaku gaya hidup yang bersangkutan. Nggak seimbangnya makan dan minum, nggak seimbangnya gerak dan diam tubuh, nggak seimbangnya gerak dan diam emosi, nggak seimbangnya istirahat dan terjaganya tubuh, bahkan kualitas udara yang masuk juga nggak seimbang. Nah, ketidakseimbangan ini yang menyebabkan seseorang sakit. Itu kan adalah hukum sunatullah, tawazun. Nah, metode pengobatan dengan pendekatan alamiah dan metode pengobatan yang ada hubungannya dengan ibadah, dalam hal ini tibun nabawi, itu akan menjadi solusi. Sakit itu takdir, menghindari penyakit itu adalah sebuah pilihan. Kalau hari ini kita fokus bagaimana caranya supaya sehat, adalah ketetapan hati untuk menentukan pilihan dan upaya kita untuk merubah takdir. Hari ini, upaya saya untuk merubah takdir, upaya kita merubah takdir adalah sakit itu takdir, menghindari penyakit itu adalah sebuah pilihan. Jika hari ini kita berupaya untuk fokus bagaimana caranya sehat, adalah sebuah ketetapan hati untuk menentukan pilihan dan ikhtiar kita untuk merubah takdir. Nah, hari ini untuk merubah takdir dan menentukan pilihannya adalah ngikutin gayanya Nabi, gaya hidupnya Nabi. Bekam, minum madu, sholat malam, sedekah, jalan, berenang, itu adalah gaya hidupnya Nabi yang dijadikan metode pengobatan, terutama pengobatan-pengobatan yang diakibatkan akibat ketidakseimbangan perilaku atau gaya hidup yang hari ini terjadi, yang seringkali kita kenal dengan penyakit kronis dan degeneratif. Misalnya penyakit diabetes, seringkali kesalahan kita merawat penyakit diabetes itu adalah fokus bagaimana caranya menurunkan angka kadar gula dalam darah dengan baik itu pakai obat-obat kimia, misalnya metformin, glimepirid, atau pakai obat herbal sekalipun. Padahal gaya hidupnya Nabi dengan beraktivitas seperti berjalan kaki, berenang, berlari, itu akan membuat yang namanya sel itu sensitif terhadap insulin. Nggak perlu obat-obatan itu tadi kalau gaya hidupnya dijalankan. Yang kedua, bagaimana yang namanya sholat malam itu bisa menghambat produksi kortisol yang berlebih yang dilakukan oleh tubuh, terutama penderita penyakit kronis, dalam hal ini diabetes. Ingat ya, gula masuk ke dalam darah itu lewat dua cara. Yang pertama lewat makanan yang dimakan, itu dihasilkan dari sistem cerna, itu nanti diresap oleh usus halus, jadi masuk dalam tubuh, menjadi masuk dalam darah menjadi glukosa. Yang kedua, dipecahnya glikogen, cadangan makanan yang ada di organ hati, akibat keluarnya kortisol yang berlebih masuk ke dalam darah. Makanya seringkali kita bilang bahwa, Pak, Bu, jangan stres-stres ya. Itu diakibatkan kortisolnya berlebih, itu akan memecah glikogen, kadar gula dalam darahnya masuk. Nah, dengan sholat malam, gaya hidupnya Nabi, itu ternyata menghambat produksi kortisol yang berlebih dari penderita diabetes. Berikutnya, kita seringkali pakai yang namanya glimepirid. Glimepirid itu adalah memaksain pankreas untuk mengeluarkan hormon insulin lebih baik. Lama-lama terjadi penurunan fungsi organ pankreas tadi, produksi insulinnya nggak maksimal, nggak berkualitas bagus, sehingga nggak sensitif terhadap sehingga sel nggak sensitif terhadap insulin. Padahal dengan berpuasa, membuat jendela makan itu lebih sedikit waktunya daripada jendela puasa gitu ya, itu akan membuat yang namanya pankreas itu memperbaiki dirinya sendiri, terjadi regenerasi sel terhadap fungsi pankreas yang menurun. Yang kedua, dengan puasa kualitas sel itu akan menjadi lebih baik sehingga dia punya kemampuan sensitivitas terhadap insulin jauh lebih bagus. Metode pengobatan alamiah dan apalagi pengobatan alami yang berhubungan dengan tawazun atau keseimbangan, di mana di sana ada nilai-nilai ibadah, dalam hal ini adalah gaya hidupnya Nabi yang sering kita nanti Bun Nabawi, menjadi solusi bagi kita semua. Yuk, bagikan pengalaman Anda dan ajukan pertanyaan di kolom komentar. Kalau save dan share untuk mendapatkan informasi tentang pengobatan dengan cara tradisional alamiah, terutama pengobatan tibun nabawi. Kami relawan edukasi, berbagi bersama berbagi.
International Islamic Medicine Foundation. Gitu aja. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.